Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Mujib, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Rembang. Di dalam video ini kami akan menyampaikan sedikit rangkuman tentang koneksi antar materi modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Di dalam pendidikan guru penggerak ini, kami dibimbing oleh beliau Ibu Indah Untari sebagai fasilitator dan Bapak Muhammad Mu'andam sebagai pengajar praktek. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Merumuskan tujuan pembelajaran. 2. Memetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil murid. 3. Menciptakan suasana belajar yang kolaboratif dan positif. 4. Melakukan penilaian yang berkelanjutan. Dan yang kelima, melakukan diferensiasi konten, produk, dan proses. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dikarenakan pembelajaran berdiferensiasi berpihak pada murid, menciptakan lingkungan belajar yang positif, kolaboratif, dan saling menghargai, serta adanya strategi pembelajaran yang didasari oleh kebutuhan murid, meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Di dalam pembelajaran berdiferensiasi ada strategi. Yang pertama, melalui konten. 2. Proses. 3. Produk. Apa itu konten? Konten adalah mendiferensiasikan materi pembelajaran kepada murid berdasarkan kebutuhan. Dilihat dari kesiapan belajar murid secara konkret, abstrak. Minat belajar murid dengan mempersiapkan topik atau materi sesuai minat siswa. Profil belajar siswa sesuai gaya belajar, audio, visual, atau kinestetik. 2. Proses. Proses adalah usaha untuk membantu murid memahami materi pembelajaran dengan memberi beberapa kegiatan atau scaffolding sesuai dengan kebutuhan murid. 3. Produk. Diferensiasi produk. Produk berupa tagihan atau hasil yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran, baik berupa hasil tes, presentasi, atau diskusi, pertunjukan, pidato, diagram, dan lainnya yang mencerminkan pemahaman murid dari tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Di dalam koneksi antar materi, di sini kami membuat rangkuman diagram koneksi antar materi. Yang pertama ada filosofi Ki Hajar Dewantara, itu berpihak pada murid, nilai dan peran calon guru penggerak, visi calon guru penggerak, profil pelajar Pancasila, budaya positif, pembelajaran diferensiasi. Itu semua berpihak pada murid. Dalam hal ini akan kami jelaskan untuk filosofi Ki Hajar Dewantara. Itu merupakan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai pendidik adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Intinya berpusat pada anak. Di dalam nilai dan peran guru penggerak di modul 1.2 bahwa ada beberapa nilai, yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Nah, dalam proses menuntun, pendidik harus selalu berpikir dari pertanyaan, apa yang murid butuhkan dan apa yang bisa saya lakukan
agar proses belajar menjadi lebih baik. Ini juga berpihak pada murid. Selanjutnya, visi guru penggerak di dalam modul 1.3. Di sini menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Ini juga disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Di dalam modul 1.4 budaya positif. Di dalam budaya positif, penerapan pembelajaran berdiferensiasi akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Pendidik membantu membuat siswa merasa akan dihargai dan memiliki keterkaitan antar dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga siswa merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya. Pembelajaran diferensiasi sebagai seorang pendidik harus dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat memenuhi keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat dan profil belajar Pancasila, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dari diagram tersebut kami menyimpulkan, yang pertama, pembelajaran diferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. 2. Nilai yang harus melekat pada guru yaitu mandiri, refleksi, inovasi, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. 3. Peserta didik sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terpenuhi dengan baik sesuai dengan visi perubahan. Dan yang terakhir, kami menyimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Bapak guru hebat yang saya hormati, demikian sedikit rangkuman koneksi antar materi modul 2.1 dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan kalau ada masukan ataupun pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.